satu perintahnya adalah sholat. Nah, gitu. Jadi dari Masjidil Aqsa sampai katanya ke langit Sidratul Muntaha itu Jibril aja kan diketuk tuh pintu langit itu. Diketuk. Man? Kata yang penjaga langit. Siapa? Jibril. Wa man ma'aka? Siapa yang bersamamu itu? Muhammad. Hal qad bu'itsa? Apakah dia telah dibangkitkan, telah diutus sebagai rasul, sebagai nabi? Naam, iya, dibuka. Maka dari hadis tentang Isra Mi'raj itu, Pak, nanti bisa Bapak baca di Bukhari. Itu ceritanya panjang dan itu ceritakan bahwa Nabi Isa itu katanya berada di langit yang keempat. Nabi Isa yang diangkat dan kan masih hidup. Makanya Nabi Isa itu disebut sahabat. Kenapa sahabat? Karena orang yang melihat Nabi beriman dengan Nabi. Karena itu kan dia datang di akhir zaman beriman dengan Nabi, bukan bawa syariat baru dia. Makanya di Saudi katanya pernah heboh, ada salah satu syekh bertanya, siapa sahabat sebutkan hari ini masih hidup. Oh, jadi anak-anaknya nanyain katanya syekh-syekh itu, syekh guru-guru dekat rumahnya. Siapa syekh? Oh, enggak ada lagi sahabat yang meninggal. Rupanya masih ada. Karena kalau kita lihat definisi sahabat, orang melihat Nabi, beriman dengan Nabi, wafat di atas keimanan. Gitu. Ya Nabi Isa termasuk, kan gitu. Nah, dari lihat di sini ternyata itu masih hidup beliau. Dan memang keyakinan kita kan hanya Allah angkat dia. Nanti kan turun di Menara Putih di Damaskus, Syria, bertengger di dua sayap malaikat. Ada yang mengatakan riwayat di asar, ada yang di pagi. Dan pekerjaan beliau salah satunya adalah untuk membunuh Dajjal terbesarnya. Tapi di dalam hadis ceritakan dia akan membunuh babi, menghancurkan salib. Ini bukan kita provokasi, memang itu kata Nabi dan ini levelnya level iman. Mungkin kita pun tak nampaknya itu nanti kan. Nggak nampak lagi. Dan beliau berada di dunia 40 tahun. Kalau Dajjal kan dia 40 hari. Kalau Nabi Imam Mahdi itu 7 tahun. Ada yang 7, ada yang mengatakan 8. Nah, gitu. Maksud saya apa di sini? Maksud saya di sini bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, Pak, segala-galanya. Lalu bayangkan perjalanan waktu itu ya dengan kendaraan yang apalah kuda gitu kan. Sebulan itu. Apalagi Mi'raj dari ini? Masjidil Aqsa di Palestina sana ke Sidratul Muntaha. Jibril aja pun nggak berani untuk mengatakan langsung lewat aja. Walaupun Jibril adalah malaikat yang paling terdekat dengan Allah. Saya minta izin dulu kepada penjaganya. Terakhir katanya di Sidratul Muntaha itu, ya terakhir di situ itu, Jibril pun seperti barqa dalam barqa itu seperti kucing yang disiram air, nggak berani. Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Allah SWT. Tapi ditanya oleh Bunda Aisyah, hal tara rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Qal nurun anna ara, saya hanya melihat cahaya. Nah, gitu. Jadi maksud saya di sini apa? Allah SWT begitu mampu, Pak, yang hal seperti ini dan itu terjadi singkat, satu malam. Satu malam. Pagi udah sampai Nabi Muhammad SAW. Kan diceritakan dalam riwayat itu kan Nabi bersama dengan Jibril naik salah satu hewan. Ada yang mengatakan buruk. Ah, gitu. Tentang surga. Intinya bahwa ingin apa yang saya ingin maksudkan dari kisah ini. Maksudnya begitulah Allah SWT. Kalau mau mengadakan sesuatu sangat gampang. Apakah Allah nggak mampu meratakan Laut Danau Toba itu sekarang? Gampang kali. Allah tutup Danau Toba itu hilang hari ini bisa. Tinggal nama aja udah. Oh di sini pernah lo Danau Toba. Gampang kali bagi Allah. Allah ratakan itu semuanya. Subhanallah. Apa yang nggak bisa Allah Subhanahu Wa Taala lakukan? Gampang bagi Allah. Antum bisa lihat bagaimana kalau kejadian bencana alam itu, Pak. Tsunami itu kalau datang hilang preman kita kan. Preman kita hilang, apa kita hilang? Semua hilang kan? Subhanallah. Ada yang jago-jago lagi, hebat lagi. Oh, hebat segala macam. Enggak ada. Kalau Allah sudah berkehendak, Pak, ya Allah. Nah, nggak usah kayak itu. Allah utus aja ini semut kecil banyak, tapi besarnya satu musola ini ke rumah kita. Mau bilang apa kita? Kalau semut sedikit bisa kita bakari kan 5 biji, 3 biji ya. Kalau Allah utus dia besarnya sudah sebesar musola ini, antum mau bilang apa? Semut padahal. Itu tentara Allah banyak gitu. Dulu itu di Jawa, saya nggak tahu beberapa daerah itu datang Pak katanya lalat, bukan lalat ada, kemudian itu, ulat gitu. Risih orang takut semua ke tempat tidur masuk, wah.
repot ini. Makanya Pak bersyukurlah kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur. Allah buat normal kehidupan ini, disitulah kesempatan kita untuk ibadah. Kalau banyak lalat kayak gitu, banyak ulat kayak gitu, antum bisa ibadah. Antum lagi mau sujud, di situ pula lalat. Coba ini apa? Bukan lalat, apa tadi ulat bulu gitu. Makanya Pak, lagi kondisi-kondisi seperti ini, manfaatin dengan baik. Dapat duha nanti sholat duha, dapat nilai langsung. Ada duit langsung sedekahkan. Apa? Jadi maksud saya apa? Bahwa kita ini ingin apa ya? Ingin selalu mencari kesempatan demi kesempatan ada, kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada ceritanya ini nanti kita capek kita mengumpulkan harta yang menikmati siapa? Ya orang lain, betul itu Pak. Istri Bapak kemana? Siapa yang akan ini? Ya orang lain. Harta Bapak kemana? Ya bagi-bagi orang. Apa? Ya nyungsep. Di mana? Di kuburan. Ya marrobuka wa man nabiyuka wa madinuka. Pertanyaannya sederhana, jawabnya Bapak kalau lagi dipanggil polisi, Bapak tahu jawabannya. Tapi karena Bapak lagi suasana kayak gitu, bingung, Bapak jadinya apa? Gagap gitu. Pernah nggak lihat orang gagap? Karena rasa takut itu, jadi Bapak hilang semuanya kan jawabannya. Padahal dari rumah gimana? Dari rumah udah paten kali. Pak Ren kan pernah Pak ukit ujian untuk kepala jalan Pak. Hilang Bapak jawaban Pak? Enggak. Hilang preman yang masuk kantor polisi. Hilang kan? Hilang preman. Bapak masuk kantor polisi jawabnya enggak? SKCK. Oh SKCK. Iya. Jadi barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Jadi kita sudah selesai secara hissi. Secara hissi itu artinya panca indera. Begitulah Allah dulunya memperlihatkan kepada mereka ini bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Nanti insya-Allah taala kita akan lihat dari secara akal. Ini kan 3 dari bantahannya. Secara syariat sudah selesai, secara hissi panca indera sudah, nanti secara akal. Nanti akan kita lihat bagaimana bantahannya secara akal itu. Tapi kita selesaikan satu paragraf lagi, Pak. Fahadihi amsilatun hissiyatun waqi'iyatun tadullu ala imkaniyatil ihya'il mauta. Maka inilah contoh-contoh yang dapat dipanca indrai, yang dapat dilihat, ya, yang terjadi, yang menunjukkan bahwa mungkinnya menghidupkan orang yang telah mati. Wa qad sabaqatul isyaratu ila ma ja'alallahu ta'ala min ayati Isa ibn Maryam min ihya'il mauta wa ikhrajihim min quburihim biidznillah. Dan telah ada isyarat, ya, terhadap apa yang Allah jadikan dari tanda-tanda kebesaran Nabi Isa adalah bahwa beliau bisa menghidupkan yang telah mati dan mengeluarkan mereka dari kuburan mereka dengan izin Allah. Nanti bisa Bapak baca, ya. Ana minta tolong kepada Abu Faiz, antum mari dulu Abu Faiz bukakan dulu Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 48. Di sini ada terjemahannya. Antum baca, ini salah satu mukjizat siapa? Nabi Isa alaihi salam. Surah Ali Imran ayat 48. Ini terakhir bahasan kita bahwa memang hal ini terjadi, Pak. Terjadi, tinggal kita bagaimana mengimani kita. Maka saya katakan kita ini bermain di level iman. Kalau logika yang kita bangun, oh mana bisa? Silakan, ada? Ayat itu, Pak. Oh, nggak ngerti terjemahannya. Ayat ini dulu apa ayatnya? Silakan di awalnya. Terjemahannya aja langsung biar Pak Arin nggak bosan. Iya, ngerti emang. Kalau saya ngerti tadi itu. Silakan. Dan dia Allah mengajarkan padanya Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Kitab Alkitab di sini ada yang menafsirkan dengan pelajaran menulis dan ada pula yang menafsirkannya dengan kitab yang diturunkan Allah sebelumnya selain Taurat dan Injil. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya,
dan seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda atau kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharapkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Selesai. Maka ayat berapa? Itu aja. Jadi maksud saya bahwa salah satu mukjizat siapa jadi? Bisa. Menghidupkan orang mati, Pak. Ada. Di zaman beliau tentunya. Ya. Rasulullah melakukan itu enggak? Melakukan. Dan sekalipun riwayatnya barangkali diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ceritanya satu hari Nabi SAW diundang oleh sahabat makan. Itu sahabat itu lomba-lomba Pak mengundang Nabi untuk makan. Kenapa? Karena mereka tahu kalau Nabi makan di rumahnya gimana. Ya keberkahan akan turun. Nabi yang makan, Bapak nggak usah kan nih. Pak Jokowi makan di rumah Bapak, bangga nggak Bapak? Foto-foto, viral. Kan itu. Nggak usah kan itu Pak. Syekh Khalid aja makan di rumah Bapak enak. Usah makan mampir ke rumah. Maksud saya apa? Bahwa apa namanya itu ya? Sebuah rasa yang sangat luar biasa bagi kita kan. Kebanggaan itu. Kebanggaan yang sangat luar biasa. Maka Nabi SAW itu sering diundang sahabat. Masalahnya waktu itu katanya ketika diundang Pak, anaknya sakit, qadarullah. Ya, ketika datang Nabi SAW udah meninggal, istrinya nggak nyampein karena takut nanti suasana jadi kisruh, nggak enak. Nabi datang, ya, jadi makan gitu, makan. Istrinya udah nggak enak nyampein nih sama suaminya gitu, takut nanti apa? Ya itu tadi suasana udah ini. Nabi ya makan, sahabat lain itu biasa ikut. Gitulah para sahabat kan. Nabi ya kemana itu mereka ikut. Dan juga biasa Nabi kalau makan itu Nabi yang bagikan. Kalau Nabi yang bagikan nggak akan habis-habis Pak. Itu mukjizat kecil aja itu. Air keluar dari tangannya, makanan dibaginya nggak habis-habis. Ini contohnya di segini. Sahabat datang kasih. Padahal jumlahnya mungkin dari 10 gitu. Yang datang di 100 cukup ada aja gitu makanan itu. Subhanallah. Nggak bisa lah itu nanti apa Pak, kesyirikan kita jadinya. Ini ya kita nggak campur adukan itulah, kita yang ini kita lihat. Ini pokoknya itu. Jadi Nabi SAW itu mujizat kecil aja tuh Pak. Kita nggak usah cerita mujizat yang besar. Karena mujizat besar itu Al-Quran ini gitu loh Pak. Itu yang terbesar. Sunnah beliau. Kalau ini mah kecil-kecil aja ini gitu. Dan Nabi Pak dalam perang nggak pernah bunuh orang. Bapak nanti bisa baca sejarah, tidak pernah Nabi bunuh orang. Karena Nabi sayang sama orang. Ya para sahabat kan bunuhi. Dia cuma nangkis apa gitu. Cuman dalam satu riwayat ada satu orang yang itu pun bukan dibunuh. Karena nantang Nabi. Nantang lalu dilempar sikit oleh Nabi, kena sikit sama apa tuh? Tombak, sikit. Ternyata sudah meninggal dengan itu. Jadi bukan langsung dia meninggal waktu itu enggak. Tapi ternyata sedikit itu dalam sekali. Dan akhirnya dia meninggal. Karena nantang Nabi. Nabi bahkan perang pun enggak bunuh orang. Bahkan dikatakan dalam riwayat, itu Nabi kalau lagi perang berkecamuk, Nabi justru jadi benteng mereka. Mereka di belakang Nabi, para sahabat. Ya sekalipun di perang Uhud itu, para sahabat itu, yang 9 orang itu seperti landak. Melindungi Nabi. Kenapa landak? Karena anak panah itu menempel di punggung. Bapak mau posisi sahabat waktu itu? Seperti itu.
Bapak duluan lari tumbang langgang, menyelamatkan diri. Sementara yang 9 orang itu ngapain? Melindungi Nabi yang punggungnya itu jadi apa? Bapak pernah lihat landak? Gimana? Bulunya itu kan, Pak. Dan itu bukan hanya bulu gitu, panah, anak panah gitu loh. Itu. Karena suasananya waktu itu bagaimana? Tentu ada hikmah yang Allah ingin ajarkan di situ. Kan? Kita tahu bagaimana sejarah perang Uhud itu. Jadi maksud saya kita kembali kepada kisah tadi. Jadi ceritanya, sekalipun saya kata lagi, riwayat ini berselisihkan oleh para ulama. Jadi begitu datang, disampaikan, makan gitu kan, bagi-bagi selesai. Lalu istrinya ini udah nggak enak. Udahlah, biar aja lah, nyampaikan. Gitu. Nabi SAW disampaikan bahwa memang anak kita udah nggak ada, udah meninggal tadi sakit parah, udah meninggal di kamar gitu. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, enggak, dia nggak meninggal, lihat aja, dia nggak meninggal, kata Nabi SAW, lihat aja ke kamar. Ternyata dilihat, apa yang terjadi? Hidup kembali. Padahal istri tadi udah yakin karena sakit sebelumnya. Subhanallah. Ini mejizat kecil aja gitu. Saudara, kecil-kecil aja kalau masalah seperti ini. Dan Ali bin Abi Thalib ketika dipanggil, Pak, kalau tidak salah saya di perang La ilaha illallah, di Mu'tah atau perang apa? Ali dipanggil, lalu dipanggil, kata para sahabat yang lain, Ali nggak bisa ya Rasulullah karena matanya sakit. Kata Ali, panggil kemari. Lalu Nabi tiup matanya, hilang langsung penyakit. Kalau itu mujizat kecil aja. Nah, Ali sakit matanya, selesai. Maksud saya apa? Kalau yang perkara-perkara kecil kayak gitu udah banyak kali sama Nabi SAW. Yang tadi itu mujizat siapa? Nabi Isa. Maksud saya apa? Itu Nabi, apalagi Allah Jalla. Ya. Nabi Allah sedikit diberikan oleh Allah kepada beliau yang dalam hal ini. Kalau yang lain-lain itu mujizatnya luar biasa. Sunnah beliau, Al-Quran ini, ada yang bisa menandingi. Sebagus apapun aturan mereka buat, tetap aturan Islam yang paling tertinggi. Apa yang mereka buat aturannya? Aturan yang paling tertinggi dalam Islam. Hada wa jazakumullahu khairan. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada iya. Oh, iya. Itu termasuk yang disebut dengan tatoyur. Tatoyur itu menggantungkan sesuatu dengan benda-benda, menggantungkan sesuatu dengan suatu hal. Jadi tafsiran Nasaruddin Umar itu, saya nggak tahu apakah Bapak ngutipnya betul apa tidak. Kalau memang betul disampaikannya seperti itu, maka tafsiran salaf nggak seperti itu. Ya. Kan dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iya, maksudnya apa yang mau kita baca ini rupanya? Apa yang mau kita baca? Lihat tafsir para ulama. Termasuk itu, tapi enggak sampai seperti yang tadi itu. Membaca sampai tanda alam, kalau ada burung kayak gini, ini nih terjadi nih. Ya itu nggak bisa. Kalau memang tanda-tanda yang apa ya, yang natural seperti biasanya mendung, biasanya hujan, tapi belum tentu juga kalau Allah menghendaki yang lain. Kan ada istilah orang, mendung bukan berarti hujan. Apa itu namanya? Lagu apa itu lagu? Yang nggak maksudnya apa judulnya gitu. Mendung bukan berarti hujan gitu memang. Itu yang nyanyi dulu dari Doors. Jadi maksud saya apa? Maksud saya bahwa semua itu secara mungkin kebiasaan itu bisa. Tapi kalau Allah mau nggak biasa, bisa. Ada yang nggak bisa kita pastikan, Pak. Tapi kita hanya duga, oh ini kalau udah kayak gini, ini biasanya kalau ada mendung atau sudah mulai ini biasanya akan hujan. Tapi kalau Allah menghendaki enggak, dan itu sering kejadian saya. Oh udah gelap ini, persiapan mau mantel mau dipakan. Qadarullah bersih lagi gitu. Ada Ustaz, ada bulan nggak hujan, ada bulan hujan juga ya. Ya itu dia kan. Jadi itu kadang-kadang Pak, makanya dukun itu sebenarnya itu dia untung-untungan sebenarnya. Jadi begitu nanti dia kan buat pawang nih, hujan katanya di pawang hujan dia. Begitu nggak hujan, kan tengok tuh. Setan bekerja Pak, tengok tuh. Kalau hujan ada alasannya, alasan yang dibuat supaya pantas. Tadi syaratnya kalian kurang. Jadi supaya pantas. Jadi orang-orang masih tetap mempercayai dirinya.
Pak dukun itu sendiri nggak tahu apa-apa, Pak. Dia yang ngatur ini semuanya Allah SWT dengan melalui malaikatnya. Yang turunkan hujan itu Mikail. Ketemu Mikail sama dukun ini, mana ada ketemunya? Itu untuk tesis saya aja Ustaz ya. Gimana? Tesis untuk saya aja. Oh, iya, jadi kalau tanda-tanda alam yang Bapak seperti itu ya nggak bisa, Pak. Itu menyelisih akidah kita. Tapi kalau hanya sekedar itu, kayak BMKG, kan mereka prediksi. Prediksi kan berdasarkan apa ya? Ilmu memang kan. Ilmiah yang bukan duga-dugaan. Kalau dukun itu kan hanya duga-dugaan, Pak. Justru dukun itu kenapa nggak dirinya dulu diperbaikinya? Dia bisa buat kaya orang, bisa buat ganteng, bisa buat tertarik. Apa dia nggak kepingin kayak gitu? Makanya katanya dukun itu ngasihnya bukan sama anaknya, tapi sama anak pamannya. Ngasih apa? Jimatnya itu, ilmunya itu. Kenapa dia tahu ini bukan baik gitu. Makanya anak paman yang jadi korban katanya ininya subhanallah. Sakit juga dia, Pak. Iya, kalau sakit ya Pak pura-pura ini dia beli kuning ya dia. Nah, itu. Bukan pakai itu lagi dia. Ya Pak ya. Jadi itu Pak Ren. Jadi intinya kalau hanya sebatas dikatakan tadi bahwa oh alam ini mau ini karena hujan, enggak apa-apa kalau seperti itu aja. Tapi enggak juga sebagai bentuk kepastian. Kita hanya duga dan bisa saja kalau Allah berkehendak lain enggak akan bisa. Kan Tesis saya ilmiah memang. kalau ilmiah seperti itu jangan sampai menyelisih akidah gitu loh Pak. Bahaya juga. Iya. Makanya yang meninggal di Sabtu kan minta kalah. Ya, itu qadarullah dan gak ada hubungan sebenarnya. Mau meninggal di hari Sabtu kek, mau 1 jam lagi kek, mau 2 jam berturut-turut orang, saya nggak peduli, semuanya itu izin Allah, nggak ada hubungan dengan waktu, gitu loh maksud saya. Yang maksud saya itu kenapa Allah bisa mengumumkan ketika hari Sabtu, besoknya ada hari Sabtu lagi meninggal. Itu yang perlu dipelajari. Ya itu qadarullah. Kalau kita belajar kayak gitu Pak, itu level iman tinggal. Nggak bisa kita bahasnya gimana gitu. Ajalnya di situ, makanya kan syarat mati itu nggak ada. Syarat mati itu cuma ajal nyampe udah. Nggak dia peduli tua, muda, kaya, miskin, nikah, mau poligami, hilang lelenya, nggak cerita Pak. Yang penting kalau udah ajalnya mati dia akan mati. Baik. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ini Pak Haji itu nggak ada, Pak Haji Jaya. Masih sakit. Syafaqallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bahasa turun insyaallah. Ada yang diumumkan kan? Diumumkan tadi malam.